Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fasata ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman yanfa'una. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembacaan kitab daripada Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah. Dan kita sekarang masuk pembahasan baru, yaitu hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang-orang yang tidak punya wudu atau orang-orang yang sedang berhadas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain wa ghafara lahu wa liwalidayhi wa lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Faslun fi ma yahramu bil hadath. Bab tentang apa-apa yang haram dilakukan untuk orang-orang yang nggak punya wudu. Hadas di sini maknanya bisa hadas yang kecil atau hadas yang besar. Maka orang-orang yang tidak punya wudu, dia dikatakan orang yang sedang berhadas kecil. Dan juga orang-orang yang sedang berhadas besar, maka haram untuk mereka melakukan hal-hal yang berikut ini. Yahrumu bil hadathi as-salatu wa nahwaha. Yang paling pertama untuk orang yang nggak punya wudu atau orang yang sedang berhadas, baik hadas kecil ataupun hadas besar, maka haram untuk mereka yang paling pertama untuk mengerjakan salat. Orang yang nggak punya wudu maka haram buat salat. Orang yang sedang berhadas besar pun juga haram untuk melakukan salat. Baik di sini salatnya salat sunnah ataupun salat yang wajib, maka haram untuk mereka lakukan. Hatta meskipun mereka ingin melakukan salat jenazah, maka orang yang nggak punya wudu, orang yang berhadas besar juga haram untuk melakukan salat jenazah. Begitu juga haram untuk mereka melakukan sujud syukur. Sujud syukur pun juga sama, haram dilakukan untuk orang-orang yang nggak punya wudu. Nah, maka salah tuh dilakukan sama sebagian orang yang mana mereka ketika habis ngegolin, lagi main bola, ngegolin, kemudian dia melakukan sujud syukur. Tapi dia nggak punya wudu. Nah, itu nggak sah. Sujud syukurnya nggak sah. Karena kenapa? Mereka nggak punya wudu. Tapi beda cerita misalnya ketika mereka punya wudu dan mereka nutup aurat, kemudian menghadap kiblat, maka boleh hukum sujud syukur yang dilakukan dan sah. Begitu juga haram untuk orang-orang yang nggak punya wudu melakukan khutbah. Orang-orang yang nggak punya wudu maka haram untuk mereka berkhutbah. Karena khutbah hukumnya sama kayak sholat, butuh kepada wudu. Pertanyaannya misalkan seseorang dia ketika lagi khutbah, dia jadi khatib, kemudian batal wudunya dia, atau bagaimana? Misalkan orang lagi khutbah, kemudian batal wudunya dia, maka bagaimana? Maka jawabannya hukumnya sama seperti orang yang lagi imam sholat, maka dia juga sama hukumnya seperti orang yang lagi khutbah. Kalau orang misalkan lagi imam sholat, kemudian batal wudunya dia, maka bagaimana? Imam tersebut dua pilihannya. Entah dia itu gantiin orang suruh maju gantiin dia, istikhlaf, orang suruh maju buat gantiin dia imam, atau yang kedua dia bisa nyuruh orang buat nunggu diwudu dulu, kemudian dia jadi imam lagi. Begitu juga kita katakan orang yang lagi khutbah kemudian batal wudunya dia, maka dua pilihannya, entah dia istikhlaf, dia nyuruh orang maju lanjutin khutbahnya dia, atau orang yang kedua dia itu ketika dia batal khutbahnya, ketika dia batal wudunya dia ketika lagi khutbah, maka dia dia wudu, nyuruh orang tunggu, dia wudu dulu, setelah dia wudu selesai maka dia balik lagi khutbah dari awal. Nah, tapi nggak masuk pembahasan ini ketika misalkan seseorang dia itu nggak punya wudu, tapi dia nggak haram buat sholat. Ada orang yang dia itu nggak punya wudu, tapi nggak haram buat dia sholat. Siapakah mereka? Adalah faqidut tahurain. Orang yang kehilangan dua alat suci, dia sedang tidak punya air untuk berwudu, dan dia sedang tidak punya turab buat tayamum, maka hukumnya ketika misalkan dia kehilangan dua alat suci ini untuk mereka bersuci dan telah masuk waktu sholat dan bahkan akan keluar atau akan habis waktu sholat itu, maka buat mereka meskipun dia nggak punya wudu, nggak haram buat mereka melakukan sholat, bahkan mereka wajib untuk melakukan sholat. Jadi faqidut tahurain, orang yang kehilangan dua alat suci, maka dia diwajibkan tetap buat sholat, nggak haram buat dia sholat. Karena apa? Dia sholat untuk hormatan lil waqt. Dia sholat untuk menghormati waktu. Nanti setelah dia selesai, setelah dia sholat misalkan kemudian ada air atau ada turab buat dia melakukan bersuci, maka bagaimana hukumnya? Dia qadha sama dia. Dia qadha.
wa tawaf. Begitu juga untuk orang yang punya wudu, haram untuk mereka melakukan tawaf. Jadi tawaf syaratnya itu harus punya wudu. Kalau dia nggak punya wudu, maka nggak boleh untuk tawaf. Karena hukum tawaf itu sama seperti salat. Ada hadis Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan at-tawafu bi manzilati shalah illa anna Allah qad ahalla fihi nutq. Bahwasanya tawaf itu sama seperti salat. Akan tetapi bedanya apa? Bedanya hanyalah Allah taala menghalalkan ketika tawaf untuk berbicara. Bedanya di situ. Wa hamlul mushafi wa massu waraqihi wa hawashihi wa jildihi wa kharitatihi wa alaqatihi wa sunduqihi. Dan juga yang berikutnya, haram untuk orang yang nggak punya wudu, dia itu memegang Al-Quran. Dan juga haram untuk orang yang nggak punya wudu untuk membawa daripada mushaf Al-Quran. Dan juga haram untuk orang yang nggak punya wudu memegang daripada apa? Memegang tas yang digunakan khusus untuk membawa Quran. Haram buat dia membawanya. Bahkan juga apa? Haram untuk dia menyentuh daripada jilid atau sampul Al-Quran. Jadi haram. Untuk orang yang nggak punya wudu, dia itu hukumnya tidak boleh menyentuh mushaf Al-Quran. Itu pendapat jumhur ulama 4 mazhab. 4 mazhab berpendapat bahwasannya orang yang nggak punya wudu haram hukumnya tidak boleh untuk memegang Al-Quran. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan la yamassul Quran illa tahir. Nggak boleh orang megang Quran, nggak boleh orang megang Quran kecuali dalam keadaan disuci. Pendapat jumhur ulama 4 mazhab. Dan juga Allah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Nggak boleh megang Quran kecuali orang-orang yang tahir, yang punya wudu. Antar biasa ada orang mengatakan, lah kalau begitu nanti misalkan mushaf Quran nih, dia ingin ada orang ingin menghinakannya, terus kita nggak punya wudu, kita pengen nyelamatin Quran, berarti kita harus wudu dulu, capek dong, kita lama dong begitu. Nah, maka dikatakan para fuqaha enggak. Kalau ente begitu dalam keadaan darurat, ente untuk menyelamatkan mushaf Al-Quran, maka ente meskipun nggak punya wudu, ente selamatkan. Sekarang ente lihat mushaf Quran yang pengen jatuh nih, ente nggak punya wudu, kalau ente selamatkan, ente nggak perlu ambil wudu dulu nggak? Sama kita tadi, orang ingin menghinakan Al-Quran, ente lihat, ente nggak punya wudu, ente ingin selamatkan Quran, langsung aja ambil mushaf Quran, nggak perlu ente wudu dulu. Itu bab darurat, beda. Hatta meskipun kata para fuqaha, ente misalkan dititipin Al-Quran, mushaf Quran sama teman ente, musahib ente nggak punya wudu nih, teman ente datang, alafu dong aneh mau kamar mandi nih, nitip dulu mushaf Quran, nitip dulu di ente nggak pegang wudu, maka bagaimana? Ente ambil, ente pegang apa? Karena apa? Itu hal-hal yang diperbolehkan sama para fuqaha. Jadi likulli qa'idatin mustathniyat, setiap qaidah itu ada hal-hal yang dikecualikan. Tapi secara hukum asal, hukumnya nggak boleh orang dia itu nggak punya wudu untuk memegang mushaf Al-Quran. Begitu juga nggak boleh kita ketika nggak punya wudu untuk memegang tas yang digunakan khusus untuk membawa Quran, nggak boleh. Misalkan kita punya tas khusus, tas tersebut digunakan khusus bawa Quran, kita nggak punya wudu, kita nggak boleh megang mushaf, kita nggak boleh megang tas tersebut, nggak boleh hukumnya. Saking segitunya para fuqaha untuk mengagungkan Al-Quran. Hatta tas yang digunakan untuk naruh mushaf secara khusus, ente nggak punya wudu, nggak boleh dipegang. Dan juga kata para fuqaha nih, ketika misalkan seseorang nggak punya wudu, kemudian dia ingin memegang lemari, yang mana lemari tersebut khusus ditaruh untuk naruh mushaf Quran, dia mau megang itu tuh nggak boleh hukumnya. Hukumnya nggak boleh. Sampai segitunya. Misalkan ini lemari ini misalkan khusus buat naruh mushaf Al-Quran, dia nggak punya wudu, dia nggak boleh pegang lemari tersebut. Tapi beda halnya misalkan seseorang dia nggak punya wudu, dia ingin memegang lemari yang mana lemari tersebut bukan khusus untuk naruh mushaf Al-Quran. Tapi ketika itu di lemari itu sedang ada mushaf Al-Quran, maka bagaimana? Ya, misalkan begini. Ini misalkan contoh mushaf Al-Quran. Ane taruh misalkan di sini. Kalau ente nggak punya wudu dan lemari tersebut bukan khusus untuk naruh mushaf Al-Quran, ente pegang di sininya nggak apa-apa. Tapi kata para fuqaha, kalau misalkan ente pegang sejajar sama yang ada mushafnya, maka itu nggak boleh. Bagian ada mushafnya maka itu nggak boleh. Subhanallah, saking luar biasa para fuqaha mengagungkan kalamullah. Wa ma kutiba lidarsi Qur'anin walau bi khirqatin. Dan juga haram untuk orang yang nggak punya wudu, dia itu memegang lembaran atau buku yang mana buku tersebut digunakan khusus untuk belajar Al-Quran. Contoh misalkan Iqra di kita. Iqra kan bukan mushaf Al-Quran,
Tapi pada Iqra tersebut, dia itu lembaran-lembarannya atau bukunya itu khusus untuk belajar ayat-ayat Al-Quran. Meskipun bukan semuanya ayat Al-Quran, tapi di situ ada mushaf Al-Qurannya, ada tulisan Al-Qurannya, maka nggak boleh kita pegang ketika kita nggak punya wudu. Walau bi khirqatin, hatta meskipun kita nggak punya wudu, kita pegang itu dengan kain atau pakai tisu. Misalkan di sini nih, ini ada tulisan mushaf Al-Qurannya, dia pegang begini pakai tisu. Nah, itu nggak boleh tuh. Meskipun ente nggak bersentuhan langsung dengan lembaran tersebut. Begitu juga misalkan seseorang dia nggak punya wudu, kemudian dia ingin memegang papan tulis, yang mana papan tulis tersebut ada tulisan Al-Qur'annya. Nggak boleh buat dia memegang yang ada tulisan Al-Qur'annya, nggak boleh. Tapi kalau misalkan kata para fuqaha, kalau misalkan dia memegang bagian papan tulis yang di situ tidak ada tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka boleh. Misalkan di sini renggang nih, nggak ada tulisan ayat Al-Qur'annya, ente pegang di sini maka nggak apa. Tapi kalau misalkan ente pegang di atasnya, yang mana di situ ada tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka nggak boleh. Wa yahillu hamluhu fi amti'atin la biqasdih. Nah, sebelum ke situ bahwasanya apa? Para fuqaha juga mengatakan nih bahwasanya haram buat kita menghapus tulisan Al-Qur'an dengan air liur, ludah, nggak boleh. Bahkan tulis misalkan ada ayat suci Al-Quran, ente ingin hapus, ente gunakan air liur, hukumnya haram. Dan misalkan di buku, ente ingin tulis ayat-ayat Al-Quran dengan cara mengambil air liur, maka hukumnya juga nggak boleh, haram. Dan juga haram naruh Quran di atas lantai. Dan juga diharamkan juga apa? Kita naruh di atas mushaf Al-Quran sesuatu yang bukan mushaf Al-Quran juga. Ini Quran misalkan, ente taruh begini, HP nggak boleh. Yang Quran misalkan ente taruh di atasnya apa duit, nggak boleh. Hatta meskipun ente taruh di atas Quran buku hadis, buku fikih, hukumnya nggak boleh. Kemudian ada khilaf di antara para Syafi'i, antara Imam Rami dan juga Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullah taala, apa hukumnya seseorang dia membalikan lembaran mushaf Al-Quran dengan air liur. Ya misalkan kira orang zaman dulu gitu tuh. Nah, itu bagaimana hukumnya? Kalau kata Imam Al-Ramli itu hukumnya apa? Diperbolehkan. Jadi kalau kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu hukumnya nggak boleh. Nah, dan makruh hukumnya menggunakan pakaian atau baju yang ada tulisan Al-Qur'annya, makruh hukumnya. Dan juga makruh hukumnya ente memegang lembaran Al-Qur'an menggunakan bagian tangan yang mana di situ ada najisnya. Misalkan di sini tangan ente nih bagian sini nih kena kotoran misalkan tai cicak misalkan. Ente megang mushaf dengan bagian ini nih, maka hukumnya bagaimana? Nggak boleh. Nggak bolehnya makruh. Kemudian wahillu hamluhu fi amti'atin la biqasdih. Kemudian hukumnya boleh ketika seseorang ingin membawa mushaf Al-Quran di sebuah tas dan dia itu nggak punya wudu, tapi tujuannya itu dia jangan sampai untuk tujuannya bawa mushaf Al-Quran tersebut. Ya, misalkan aneh nggak punya wudu nih, kemudian aneh ingin membawa mushaf Al-Quran, taruh di tas. Ketika anda nggak punya wudhu, anda ingin membawa mushaf Al-Quran di tas, dan mushaf tersebut anda campurkan dengan buku-buku lain, maka hukumnya boleh selama anda tujuannya itu membawa buku lainnya tersebut, bukan mushaf Al-Qurannya. Kalau misalkan anda tujuannya untuk bawa mushaf Al-Qurannya saja, maka hukumnya nggak boleh. Tapi kalau anda tujuannya untuk membawa buku lain saja, maka hukumnya boleh. Atau tujuannya membawa buku lain dan juga mushaf Al-Quran, nah itu juga boleh. Kalau sama-sama begitu, hukumnya boleh. Wa fi tafsir aktsar minhu. Dan juga hukumnya apa? Seseorang boleh membawa buku tafsir meskipun dia nggak punya wudu. Tapi kata para fuqaha itu makruh. Ini mesti dipahamin. Apa itu arti mushaf Al-Quran? Mushaf Al-Quran adalah sebuah buku yang khusus di situ tulisan Al-Quran. Tidak ada tulisan-tulisan yang lainnya. Nah, itu namanya mushaf Al-Quran. Kalau misalkan di situ ada terjemahan atau misalkan ada tafsir-tafsiran, maka hukumnya di situ bukan dikatakan mushaf Al-Quran. Ketika lafaz Qurannya itu kalah banyak dengan tulisan non Al-Quran. Ya, misalkan buku terjemahan sekarang ini terjemahan itu kata-kata lebih banyak daripada tulisan Al-Qurannya, maka itu dikatakan bukan mushaf Al-Quran. Kalau untuk bawa mushaf Al-Quran, itu patokannya semuanya yang dilihat. Semuanya. Ibrah fil hamal bil jami'. Kalau orang membawa Al-Quran, maka patokannya itu apa? Semuanya.
Tapi kalau orang misalkan dia itu ingin menyentuh, maka yang nggak boleh itu cuma bagian yang nggak disentuh doang. Kayak misalkan begini contohnya, orang nggak punya wudhu, dia ingin megang mushaf Al-Quran yang ada terjemahannya. Misalkan di atas sini itu, di atas sini nih, dari sini ke atas tuh tulisan mushaf Al-Quran ya. Bagian bawah sini terjemahan. Dia nggak punya wudhu, dia nggak boleh megang yang ada tulisan Arabnya nih, ada tulisan apa namanya Qurannya, nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia ingin megang terjemahannya, maka hukumnya diperbolehkan. Dia nggak punya wudhu nih, dia megang terjemahan yang bawah, maka hukumnya diperbolehkan. Kemudian juga wa qalbu waraqihi bi'udin. Dan juga boleh hukumnya ketika orang punya wudhu, dia membalikan lembaran mushaf Al-Quran dengan menggunakan misalkan kayu atau lidi, hukumnya boleh, nggak apa-apa. وَلَا يُمْنَعُ الصَّبِيُّ الْمُمَيِّزُ مِنْ حَمْلِهِ وَمَسِّهِ لِلدِّرَاسَةِ. Dan juga hukumnya seorang wali tidak perlu melarang anak kecil yang belum balik untuk memegang Al-Quran. Maksudnya bagaimana kalau misalkan ada anak kecil belum balik, dia belum balik tapi dia mumayyiz, dia megang Al-Quran, dia membawa Al-Quran buat belajar, maka wali nggak perlu untuk melarang dia, biarin aja. Tapi beda halnya misalkan anak kecil belum mumayyiz, belum tamyiz, dia belum sampai ke had tamyiz, maka anak kecil yang belum mumayyiz, orang tuanya harus melarang anak tersebut untuk memegang dan juga membawa Al-Quran. Karena apa? Khawatir ntar bakal dimain-mainkan atau dilecehkan. Kan masih kecil nggak paham ya, maka dilarang tuh sama orang tuanya, mesti begitu. Kemudian kita katakan di awal tuh apa? Bahwasanya orang yang nggak punya wudhu, maka hukumnya nggak boleh untuk apa? Memegang Al-Quran, ya nggak? Tapi untuk anak yang udah mumayyiz, dia itu hukumnya boleh megang Quran, boleh megang mushaf Al-Quran, boleh membawa mushaf Al-Quran, meskipun dia nggak punya wudhu. Meskipun dia nggak punya wudhu, maka hukumnya dia boleh memegang Al-Quran. Karena apa? Anak kecil tuh yang udah mumayyiz susah, masih susah untuk menjaga wudhu, maka diperbolehkan sama para fuqaha. Kemudian waman tayaqqana at-tahara wa syakka fil hadath aw tayaqqana al-hadath wa syakka fil tahara bana 'ala yaqinih. Dan barang siapa yang dia itu habis wudhu, kemudian dia ragu apakah saya udah batal ataukah belum, maka dia hukumin bagaimana? Dia hukumin masih ada wudhu. Orang yang udah wudhu, kemudian beberapa saat kemudian dia ragu, kayaknya udah batal tadi nih. Dia ragu tapi syak, 50-50. Kalau begitu kata para fuqaha, dia hukumin dirinya masih punya wudhu. Dan sebaliknya, orang yang misalkan dia belum wudhu, 10 menit kemudian dia ragu, kayaknya tadi dia udah sempat wudhu. Kalau begitu dia hukumin dia apa? Dia hukumin dia belum wudhu. Karena apa? Kaidahnya itu apa? Al-baqa'u makan ala makan. Juga masuk ke dalam pembahasan ini apa? Misalkan seseorang dia itu, kalau misalkan seseorang dia ingin meminjam sendal temannya tanpa izin, maka bagaimana hukumnya? Maka hukumnya dilihat. Kalau misalkan biasa temannya itu ngasih dia pinjemin sendal meskipun tanpa izin, maka hukumnya boleh buat dia menggunakan sendal tersebut meskipun tanpa izin. Ente sampingnya dia pulpen nih, punya Soib ente. Soib ente megang pulpen misalkan. Ente pengen minjem tapi dia lagi nggak ada. Dia lagi nggak ada, ya nggak? Maka bagaimana hukumnya? Boleh buat ente make itu pulpen ketika misalkan apa? Ente punya dugaan kuat bahkan yakin bahwasanya dia bakal ngizinin. Atau misalkan ente punya kebiasaan begitu dan teman ente selalu ngizinin. Nah kalau begitu hukumnya boleh buat ente gunakan pulpen tersebut meskipun belum ada izin daripada dia. Tapi sebaliknya kalau misalkan ente belum pernah melakukan hal itu, atau misalkan ente nggak punya, ente dugaan kuat dia bakal nggak ngasih, atau bahkan ente yakin dia bakal nggak ngasih, maka haram hukumnya untuk ente pakai. Paham ya? Kemudian yang terakhir nih, faedahnya apa hukumnya orang dia itu nggak punya wudhu dan dia megang mushaf Al-Quran tapi daripada HP. Dan yang punya HP nih, yang buka mushaf Al-Quran daripada aplikasi di HP. Itu bagaimana hukumnya? Wallahu a'lam bishawab, hukumnya itu diperbolehkan. Karena apa? Mushaf Al-Quran di HP beda hukumnya dengan mushaf yang asli. Karena yang di HP ini apa? Dia seperti ente bercermin. Ya enggak? Dia tuh kitabahnya bukan haqiqiyah. Kitabahnya bukan haqiqiyah, tapi dia surah munakisah. Ya enggak? Jadi seperti apa? Seperti ngaca aja. Sebagaimana ente punya Quran, ente kacain begitu. Kemudian tulisan yang dikaca itu adalah pantulan daripada mushaf yang ente kacakan di depan kaca. Nah, ente megang yang dikaca itu boleh nggak hukumnya? Boleh, iya.
Begitu juga di handphone nih, begitu hukumnya. Dia sama seperti cermin. Maka orang ketika nggak punya wudhu boleh hukumnya membuka mushaf Al-Quran daripada yang ada di HP. Sampai situ semoga manfaat. Wassallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.